Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Apa kabar sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanak Kadang Kulon Progo, kembali kita berjumpa di Info Gunadarma untuk edisi kali ini. Saya Yuda akan kembali bersama Anda untuk ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang seputar informasi Gunadarma, seputar pendaftaran mahasiswa baru dan juga berbagai informasi lainnya di Gunadarma. Dan acara ini disiarkan langsung oleh 7 stasiun Mega Suara Network, yaitu Mega Suara Bogor, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Terima kasih Anda masih bersama, dan alhamdulillah kali ini kita kembali menghadirkan narasumber dari Gunadarma, yaitu Ibu Dr. Fani Yayu Supomo STMT. Beliau adalah sekretariat rektor kesehariannya. Kita akan sapa dulu. Halo, apa kabar? Halo. Apa kabar Bu Fani atau Bu Yayu ya? Bu Fani aja. Bu Fani. Oke, Bu Fani. Alhamdulillah masih baik. Sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir kali ini untuk kembali berbincang-bincang di Info Gunadarma. Bagaimana update terkini di Gunadarma dan seperti apa? Update terkininya memang Universitas Gunadarma walaupun sedang masa pandemi seperti ini, tapi kami semua berjalan dengan baik. Masih berjalan dengan baik, walaupun tadi ya pembelajaran juga dalam bentuk online. Kami tetap berlangsung selama 2 semester ini ya, dengan pandemi online ini. Jalan terus ya, semangat terus ya Bu ya. Harus sama semangat. rekan-rekan di sana. Sedikit gambaran mungkin saya ingin tahu dulu keseharian Ibu Fani sendiri di Gunadarma seperti apa selain di sekretariat atau apa aktivitasnya dan sebagainya. Oh ya, gini Mas Yuda, saya selain jadi staf sekretariat rektor, juga merangkap juga menjadi dosen tetap di Universitas Gunadarma, khususnya untuk program studi teknik sipil. Teknik sipil ya? Iya, jadi, teknik sipil. Bu Fani ini orang anak teknik ya dulunya ya? Anak teknik. Anak teknik, ya. Oke. Iya. Bagaimana dengan, nah ini menarik nih, ada teknik sipil kan di Gunadarma ya? Mungkin yang digeluti sehari-hari. Bisa dicerita sedikit Bu, sekilas tentang teknik sipil di Gunadarma? Iya. Jadi teknik sipil itu program studi yang mempelajari mengenai pembangunan, Mas Yuda, baik infrastruktur ataupun struktur bangunan. Dan struktur bangunan itu sendiri pun juga nggak cuma bangunan tinggi, itu bisa irigasi, bendungan, bahkan kami juga mempelajari lalu lintas. Nah, yang menarik di Universitas Gunadarma itu program studi teknik sipilnya juga menerapkan IT base di situ. Jadi kalau mungkin di universitas lain ya Mas ya, teknik sipil itu lebih bagaimana sih kita menghitung dengan manual, rumus-rumus yang sudah diterapkan berdasarkan buku-buku teks. Tapi kalau di Gunadarma kami ada pemanfaatan IT base-nya Mas. Oh, jadi menggunakan IT Iya, base-nya. menggunakan IT base. Jadi software-software apa yang sedang berkembang saat ini, terus memudahkan pada saat di lapangan pekerjaan dan seterusnya. Nah, ini mungkin ada sahabat Mega Suara yang tertarik dengan teknik sipil. Ini di Gunadarma ada ya teknik sipil. Jadi masuk Bu Fani ini adalah salah satu dosennya yang nanti akan ketemu kalau menjadi mahasiswa. Tenang saja, ada perempuannya juga kok Mas. Ada ya? Kan cenderung ya, teknik identiknya sipil. teknik lelaki ya. Arsitek ya nanti. Oke, selama ini teknik sipil peminatnya seperti apa nih di Gunadarma? Dari tahun ke tahun semakin meningkat Mas. Jadi waktu saya itu kan juga alumni Gunadarma. Asli ya? Asli jebolan asli sekali. Asli sekali. Itu S1 teknik sipil saya waktu itu angkatan 2002. Ketika angkatan 2002 kami hanya satu kelas.
Tapi setelah setiap tahun ada peningkatan, dan sekarang untuk yang mahasiswa barunya saja, yang tahun kemarin ya Mas ya, itu bisa sampai 5 kelas. Dan di mana satu kelasnya itu ya 30 sampai 40 mahasiswa ya. Karena kuota atau kapasitas ruangan untuk Universitas Gunadarma seperti itu. Memang antusiasnya siswa-siswa SMA itu sangat tinggi untuk teknik sipil, tapi ya tetap yang diterima yang lulus seleksinya. Nah, ini kemampuan dasar apa nih kalau calon nih, kita sebagai misalnya nih melihat putra kita, atau juga mungkin ada adik-adik yang lagi dengerin sekarang, bakat dasar apa yang harus dimiliki untuk masuk ke teknik sipil? Jadi memang kalau untuk teknik sipil yang pasti harus lulusan di bidang IPA. Atau eksak, atau itu dari SMA atau MA. Tapi kalau untuk yang SMK kita bisa terima dari yang teknik. Tapi juga yang lebih baik kalau sesuai dengan jurusannya, misalnya teknik bangunan, terus menggambar. Jadi lebih kepada matematika, fisika. Kalau untuk teknik sipil. Teknik sipil ya. Iya, betul. Jadi untuk Anda yang mungkin mau masuk, nah seperti itu. Jadi jangan memaksakan diri. Tapi kalau memang Anda punya talenta misalnya di bidang itu, ya kenapa tidak ya? Silakan ditekuni. Nah, ini permintaan untuk lulusan teknik sipil sendiri seperti apa sampai sekarang ini? Di dunia, di lapangan kerja maksudnya. Di lapangan kerja ya, Mas Yuda. Jadi untuk teknik sipil mungkin terlihatnya, teknik tadi saya sampaikan di awal, bangunan kan, struktur. Kayaknya serem banget ya gitu. Tapi tidak juga. Memang beberapa lapangan pekerjaan yang mumpuni itu seperti di konsultan, kemudian di kontraktor, di kontraktor bangunan gitu ya. Tapi ada juga yang di BUMN, atau malah ada yang di perbankan. Jadi banyak teman-teman saya lulusan teknik sipil kerjanya di bank. Ada teman saya yang kerjanya di Bank Mandiri. Korelasinya apa ya? Sebagai analisis kredit biasanya. Karena memang gimana ya, di teknik sipil itu kami selain mempelajari rumus-rumus untuk menghitung bangunan, bagaimana sih sebenarnya gampangnya mikirnya gini, bangunan itu bisa berdiri bagaimana supaya aman ketika terjadi gempa, pergeseran tanah dan seterusnya. Kami belajar seperti itu untuk bangunan. Tapi kami pun juga mempelajari manajemen konstruksi misalnya. Nah, di dalam manajemen konstruksi itu ada ekonomi teknik. Di dalam ekonomi teknik kami menghitung juga. Itu salah satu mata kuliah yang pelajari ya. Betul. Apalagi di teknik sipil itu Gunadarma ada beberapa KBK kita bilangnya. Jadi untuk struktur, geoteknik itu lebih ke tanah ya, pondasi. Kemudian untuk SDA atau keairan, transportasi, dan manajemen konstruksi. Boleh diperjelas nggak di teknik sipil itu ada jurusan apa aja, atau mata kuliahnya apa aja yang? Kalau mata kuliah tadi beragam. Berdasarkan KBK-nya. Karena kalau di Gunadarma teknik sipilnya ya jurusannya teknik sipil. Teknik sipil ya. Tapi di dalamnya itu nanti mata kuliah tadi, kalau struktur berarti belajar mekanika teknik, kalau geoteknik berarti belajar pondasi, sumber daya air berarti belajar irigasi dan bangunan air, manajemen konstruksi itu ya berarti manajemen konstruksinya, bahkan rekayasa lalu lintas kami belajar. Ini supaya nggak macet gimana sih? Misalnya gitu. Jadi ada desain ya di situ ya? Ada betul. Desain, kalau design. Untuk S1 memang lebih pada perencanaan. Oke, nah untuk Anda yang mungkin perencana proyek apa nih gitu kan. Menarik sekali ini. Nah ini peluangnya biasanya kan gitu. Masuk teknik sipil, peluangnya apa sih gitu ya setelah lulus? Boleh diceritakan Bu sebagai orang teknik gitu ya. Orang teknik ya. Peluang bekerja nih. Iya, betul. Ya, peluang bekerjanya tadi pekerja atau profesi yang. Ya. Kalau untuk profesi kita yang paling mungkin lebih banyak dikejar oleh mahasiswa itu tadi sebagai seorang kontraktor atau konsultan. Karena negara kita itu kan dalam hal ini terus ya pembangunannya. Walaupun di Jakarta kan sudah tidak ada pembangunan kan. Tapi kan di
daerah lain, Iya. di tempat lain, apalagi nanti kalau ibu kota jadi pindah Iya, akan ke banyak Kalimantan, membutuhkan, nah, ya. itu akan sangat membutuhkan engineer teknik sipil. Mhm. Seperti misalnya kalau ya bekerja sama dengan arsitektur, mungkin arsitektur yang membuat sketsa gambarnya, tapi yang menghitung, kemudian yang merencanakan bangunan ini, komposisi bahannya seperti apa, itu juga seorang engineer teknik sipil. Oke. Jadi kesempatan itu akan sangat luas juga terbuka. Belum lagi kalau memang kita punya prestasi lebih gitu, kita bisa juga ke luar negeri misalnya, karena di sana kan teknologinya jauh lebih mumpuni ya, lebih maju juga. Misalnya kayak di Cina pembangunan, saya pernah baca juga tuh, pembangunan kereta api itu hanya dalam jangka waktu 24 jam. Atau di Jepang memperbaiki selokan yang ambles itu hanya juga dalam jangka waktu 24 jam. Nah itu kan Butuh peran pemikiran, dari seorang engineer teknik Oke, sipil. betul-betul konsep dari para engineering ini ya. Betul. Di situ yang dipelajari di Gunadarma di teknik sipil Iya. ya. Oke, menarik sekali. Baik, Bu Fani, kita akan lanjutkan nanti ya, karena masih banyak yang ingin kita gali, termasuk juga tentunya seputar Gunadarma secara umum dan juga bagaimana untuk pendaftaran mahasiswa baru di Gunadarma. Siap. Kita rehat dulu untuk kembali bersama di Gunadarma. Tetap bersama kami. Kami kembali setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di info Gunadarma. Ya, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan juga Sanaka dan Kulon Progo, kembali kita di Info Gunadarma. Dan untuk Anda yang tentunya baru bergabung, kita masih bersama Dr. Fania Yusuf, Pomo STMT ya. Bu Fani, kita akan coba gali lagi, dan sekarang boleh diupdate seputar informasi pendaftaran mahasiswa baru di Gunadarma. Seperti apa? Bisa disampaikan? Iya, Mas Yuda, walaupun dalam kondisi pandemi saat ini ya, kita tetap harus jaga jarak, tapi bukan berarti kita tidak bergerak ya Mas ya. Iya betul. Wah, Jadi, jargonnya bagus tuh ya. Ya, memang itu jargonnya Universitas Penerimaan Mahasiswa Jaga Baru. jarak, harus tetap bergerak. Betul. Siap. Jadi walaupun kita dibatasi tidak bisa mobilitas dengan seperti dulu, tapi kita tetap harus bergerak. Salah satunya adalah ini. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Gunadarma, kita bisa akses nih Mas melalui online. Jadi memang sudah siap dengan bisa diakses melalui online. Iya betul. Mengakses ke pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021. Oke. Apa yang ada di sana nanti ketika kita membuka itu? Ya, jadi itu adalah web pendaftaran online resmi Universitas Gunadarma. Jadi di situ teman-teman adik-adik yang sudah lulus SMA, baik yang lulus tahun ini ataupun tahun sebelumnya, itu dapat melakukan pendaftaran dengan online di rumah atau dimanapun. Sekarang kan bisa ya Mas ya, baik mudah, dengan handphone, selama ada jaringan internet ya. Di situ nanti jadi bisa di situ ada proses pendaftarannya. Untuk pertama kali kita melakukan pendaftaran, nanti akan dapat virtual account untuk pembayaran formulir. Setelah melakukan pembayaran formulir tersebut, maka akan diberikan notifikasi melalui email untuk login. Nah, setelah itu baru tuh proses pengisian data-datanya. Seperti itu. Jadi untuk pendaftaran online ini tidak terbatas waktunya atau seperti apa, Bu? Kami kan mulai dari bulan Februari ya. Saat ini sih kami masih buka, cuma kan memang masing-masing program studi itu punya kuota. Itu jadi lebih cepat lebih baik, karena di pendaftaran online tersebut setelah isi data lengkap ya, dan proses seleksinya juga melalui jalur rapot ya, Mas Yuda, jadi benar-benar full online. Nanti dilihat dari seleksi nilai rapot tersebut dengan program studi yang adik-adik pilih. Tapi itu saya ingatkan kembali, karena berdasarkan kuota dari masing-masing program studi. Itu bisa jadi kalau ternyata kuotanya masih ada bisa. Tapi kalau ternyata kuotanya sudah memenuhi, berarti kan mungkin akan ditawarkan untuk program studi lainnya. Jadi lebih cepat lebih baik.
seperti itu. Kalau misalnya ada yang mau datang, ini ke kampus mana saja yang bisa sekarang? Kan ada yang pengen langsung lihat, pengen langsung showing dulu ya, kampusnya seperti apa gitu kan. Ke kampus mana saja yang mungkin ada saat ini juga masih menerima atau juga selain online juga menerima mungkin secara luring? Offline. Ya. Secara offline ya. Gimana? Memang walaupun kami juga pendaftarannya full online, kami juga tetap ada teman-teman di counter pendaftaran, ya, tapi tetap harus jaga protokol kesehatannya juga kami terapkan dengan sangat ketat ya, betul. Mas Yuda. Jadi ada beberapa counter pendaftaran, seperti counter pendaftaran di Depok, di Jalan Margonda Raya, terus counter pendaftaran yang ada di Kalimalang, Kiai Haji Nur Ali, dan counter pendaftaran yang ada di Karawaci dan Cengkareng. Seperti itu tetap ada. Tadi tetap dengan protokol kesehatan, disesuaikan dengan kapasitas ruangan counter pendaftarannya juga, seperti itu. Oke, jadi selain melalui daring, kalau mau datang boleh ya, silakan aja dengan protokol kesehatan. Siapa tahu mungkin ingin lebih jelas lagi, tanya-tanya lebih lengkap lagi. Iya, itu yang mau daftar boleh langsung klik aja coba cek di acara di gunadarma.ac.id. Di situ ada pendaftaran, langsung di situ bisa langsung ke site pendaftarannya ya. Betul. Dan ini juga ada tempat untuk online chat ya, untuk nanya-nanya langsung di pendaftaran.gunadarma.ac.id 2021. Baik Bu, selain ini saya ingin juga mengetahui ini setelah menjadi mahasiswa ini kira-kira apakah ada program-program beasiswa untuk mahasiswa? Apa aja yang ada di sana? Siapa tahu ada masalah-masalah yang ingin mengejar, aku ingin berprestasi gitu ya. Silakan Bu. Ya, kalau untuk beasiswa Mas Yuda dari awal kita proses pendaftaran pun juga ada. Sudah ada ya? Jadi bukan hanya di proses pendaftaran atau ketika sudah menjadi mahasiswa, tapi di proses pendaftaran itu kami juga bekerja sama dengan SMA, SMK di Jabodetabek. Itu ada PMDK namanya, melalui seleksi nilai rapot juga, tapi kolektif dari sekolah. Kemudian juga ada beasiswa tryout. Jadi sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan Universitas Gunadarma dan mengadakan tryout dari Universitas Gunadarma. Nah itu ada juga beasiswanya. Jadi beasiswanya ini potongan uang kuliah. Seperti itu. Itu ketika proses pendaftaran. Mekanismenya grading atau gimana? Grade itu kalau PMDK berdasarkan nilai rapotnya. Kalau tryout berdasarkan hasil tryoutnya, seperti itu. Tryout kalau dulu kan tryout ujian nasional ya, sama sekarang pun juga. Nah itu ketika dia pendaftaran di awal. Tapi kalau sudah jadi mahasiswa Universitas Gunadarma, tetap masih ada tuh Mas. Ada. Beasiswanya misalnya beasiswa berprestasi, IPK-nya tertinggi dalam satu program studi. Kemudian ada beasiswa juga non akademik seperti atlet, seperti itu. Kemudian ada beasiswa juga dari pemerintah seperti bidik misi, seperti itu. Dan banyak beasiswa lainnya yang bisa dikejar baik dari perusahaan swasta ataupun non swasta. Yang afirmasi sama LDDT juga ada kali ya? Ada. Betul. Swasta juga kerjasama ada yang beasiswa? Ada juga beberapa perusahaan swasta yang bekerja sama dengan Universitas Gunadarma untuk beasiswanya. Nah, hal-hal teknis yang harus diperhatikan ketika pendaftaran biasanya ini juga menjadi sebuah hal penting. Ya, contoh misalnya ketika memasukkan nama, data dan sebagainya. Bisa disampaikan Bu apa yang harus diperhatikan untuk yang mendaftar online terutama ya? Ya. Baik. Kalau untuk persyaratan teknis yang pasti dia sudah harus lulus SMA. SMA, MA ataupun SMK. Nah, kemudian mempunyai NISN. Nomor induk siswa nasional ya, karena harus diinput ya pada betul. Form itu pendaftaran. Jadi form pendaftaran di awal. Seperti itu. Nama, asal sekolah, dan yang pasti ketika nanti sudah dapat notifikasi untuk pengisian formulir, harus diperhatikan lagi pemilihan program studi yang disesuaikan dengan jurusan ketika di SMA-nya. Seperti itu. Jadi
Jangan loncat ya lintas minat gitu. Kalau lintas minat Bisa, mungkin bisa. bisa, tapi tidak semua program studi kan ya Mas Ya. ya. Misalnya kalau yang dari IPS atau yang non esak, yang sosial gitu, SMK-nya non teknik, gitu. Nggak bisa milih teknik sipil misal. Iya. Jadi memang Lebih bisa nyaman sesuai dengan dengan jurusannya. jurusan waktu di SMA-nya. Tapi ya. kalau dari IPA, teknik seperti itu bisa pilih misalnya psikologi, Oke. sastra Inggris. Ya itu kelebihannya untuk yang jurusan teknik ataupun IPA ya, Oke. Mas Yuda. Iya. Kembali boleh disampaikan ada mana program pendidikannya, ada apa saja Bu di Gunadarma untuk program diploma, sarjana dan lain-lain. Iya, di Universitas Gunadarma kami ada program diploma 3, sarjana, magister ataupun doktor. Tapi kalau untuk penerimaan mahasiswa baru saat ini kan memang untuk yang D3 dan sarjana S1. S1 ya. Ya, untuk yang D3-nya tuh kita punya manajemen informatika, teknik komputer, akuntansi, manajemen keuangan dan manajemen pemasaran. Sedangkan kalau untuk program sarjana atau S1 itu ada akuntansi, arsitektur, agroteknologi, desain interior, ekonomi syariah, farmasi, ilmu komunikasi, teknik informatika, pendidikan kedokteran, manajemen, psikologi, pariwisata, Ya. sastra Inggris, Nah, sastra Inggris ada. sastra Tiongkok, sistem informasi, sistem komputer, teknik elektro, teknik industri, teknik mesin dan teknik sipil. Teknik sipil yang tadi Dan kita obrolin ya. kurang S1 kebidanan. Kebidanan ya. Iya. Oh, ada. Nah, ini yang mungkin yang minat jadi bidan, kebidanan silakan ya. Tuh. Oke. Baik, itu tadi beberapa informasi yang lainnya dan nanti kita akan ngobrol lagi Bu ya. Dan untuk Siap. Anda yang mau daftar boleh dicek ya nanti di websitenya gunadarma.ac.id. Jadi untuk Anda sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak, Sanaka dan Kulon Progo semuanya tetap bersama di Info Gunadarma. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanaka dan Kulon Progo semuanya, apa kabar? Masih bersama ya di Info Gunadarma. Di akhir segmen ini kita masih akan coba untuk mencari informasi kembali dan mencari tahu lagi seputar Gunadarma. Baik, kita masih bersama dengan Ibu Fani. Ada alasan memilih Gunadarma dan tentu saja why, kenapa saya harus memilih Gunadarma? Mungkin ada keunggulan apa saja yang bisa didapatkan di Gunadarma? Silakan Bu. Iya, baik Mas Yuda. Jadi memang Universitas Gunadarma memiliki beberapa keunggulan. Itu diantaranya seluruh program studi di UG berbasis IT. Kemudian dosen pengajarnya pun juga memiliki kualifikasi profesor, doktor maupun magister. Kita juga bekerja sama dengan lebih dari 50 perguruan tinggi di dunia. Kemudian perpustakaan yang representatif, ya. Kemudian ada ketika fasilitas dan proses pembelajarannya itu berbasis teknologi informasi, seperti mahasiswa itu ada student site atau student digital locker. Jadi semua informasi melalui student site tersebut, baik itu jadwal ujian, jadwal kuliah, bahkan sampai nilai mereka. Kemudian layanan informasi akademik berbasis IT seperti BAK online, e-learning, virtual class, digital library, ataupun career center. Career center ini ketika mahasiswa sudah lulus menjadi alumni, jadi sebagai wadah penyaluran ke dunia kerja. Jadi masih ada interaksi ya. Betul. Dengan kampus ya, walaupun sudah lulus. Iya, jadi ada pendataan ketika mahasiswa tersebut lulus, dan mahasiswa bisa lihat nih kira-kira perusahaan-perusahaan mana yang bekerja sama dengan Universitas Gunadarma yang dan memerlukan lulusan dari kita. Jadi bisa mengajukan untuk lamaran pekerjaannya sesuai dengan bidang masing-masing. Okay. Kemudian ada infrastruktur jaringan telekomunikasi dan mobile teknologi. Ada pembekalan dan sertifikasi profesi. Nah, itu penting ya, karena Penting. ini sertifikasi profesi sekarang ini
menjadi sebuah tren atau harus ya? Iya, karena dunia kerja sekarang memang mengharuskan setiap lulusan universitas itu punya sertifikasi kompetensi. Jadi sertifikasi kompetensi itu kan lebih kepada dia berkompeten di bidang apa sih? Yang menyatakan bahwa seseorang berkompeten di bidang itu. Betul. Oke. Dan kemudian ada media publikasi dan media komunikasi, baik itu jurnal online, UG Jurnal, UG News, UG TV ataupun UG Radio, serta 12 lokasi kampus yang tersebar di Jabodetabek. Nah itu. Jadi disesuaikan dengan tempat tinggal kira-kira lebih dekat. Nah ini kan kemana nih? Ada acuan ya, misalnya saya tinggal di Bekasi, berarti Kalimalang aja. Kalimalang. Saya tinggal di Bogor, bisa di Margonda atau Depok, seperti itu. Yang di Tangerang, Banten, Karawaci ya. Oke. Nah ini fasilitas lain untuk mahasiswa di luar akademik ya, misalnya apakah ada fasilitas kesehatan kah, atau misalnya insurans atau seperti apa? Ya kalau untuk fasilitas seperti itu ada poliklinik. Kita ada beberapa poliklinik di beberapa lokasi kampus. Itu juga ketika menjadi mahasiswa pun juga ada insurans juga. Ke mahasiswa sebagai ketika mendaftar sebagai mahasiswa Universitas Gunadarma. Bidang kemahasiswaan nih biasanya kan mahasiswa punya, selain passionnya dia banyak ya. Selain akademik, mungkin dia juga akan mengisi waktu dengan menyalurkan ekstrakurikuler atau hobinya. Nah, ada apa aja nih yang bisa yang di Gunadarma untuk mahasiswa? Iya, di Gunadarma itu banyak ekstrakurikuler di luar akademik ya Mas Yuda. Seperti paduan suara Dharma Gita, itu paduan suara Universitas Gunadarma itu sudah melanglang buana ke luar negeri. Banyak prestasi-prestasi yang diraih, juara pertama di ajang internasional dan seterusnya. Memang terus ditambah ada juga seperti pencinta alam. Itu kemudian dalam segi olahraga basket, futsal, ya kemudian ada juga di kalau mungkin di SMA rohis ya, rohani Islam seperti itu. Jadi tetap ada wadahnya. Ada wadahnya ya, jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Mapala juga ada ya. Ya, tadi pencinta alam itu. Iya. Oke, kalau misalnya ingin bertanya lebih lanjut, mungkin ada call center atau juga nomor yang bisa dihubungi dan sebagainya, ke mana? Iya, kalau untuk call center pendaftaran Universitas Gunadarma untuk informasi lebih lanjutnya, kita call centernya ada di 1500 158. Kemudian atau ketika teman-teman atau adik-adik mengakses pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021 itu ada online chat juga, Mas Yuda. Live ya? Live chat ya? Seperti itu. Jadi walaupun malam nih kebetulan sedang diskusi dengan orang tua, terus jadi baru ada yang mau ditanyain, nggak apa-apa, tetap saja bisa masuk, nanti tetap akan ada yang balasannya ya? Seperti itu. Kemudian untuk khusus pendidikan dokter atau fakultas kedokteran itu di kedokteran.gunadarma.ac.id, dan nomor telepon yang bisa dihubungi itu ada di 0877 88 11 9993 atau di 0877 88 11 9996. Jadi bisa langsung kalau untuk kedokteran. Iya, untuk kedokteran ya. Kalau yang lain mungkin bisa dicek di websitenya ya, di Gunadarma. Ada beberapa kontak yang bisa dihubungi yang tentunya bisa langsung berinteraksi. Iya, atau di homepage kita tadi di www.gunadarma.ac.id. Baik. Itu tadi seputar Gunadarma, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanak Kadang Kulon Progo, dan Ibu Fani, terima kasih sudah hadir di studio saat ini. Mudah-mudahan lancar aktivitasnya semuanya ya. Baik. Sehat selalu. Ya, ada yang disampaikan terakhir sebelum kita close? Iya. Sesuai dengan moto Gunadarma, membangun insan cerdas, kompetitif dan berkarakter. Mari adik-adik segera bergabung bersama keluarga besar Universitas Gunadarma, karena bersama Yuji masa depan diraih saat ini. Baik. Kami tunggu. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Yuda. Ya, demikian perbincangan kita Info Gunadarma bersama Dr. Fani Yayu Supomo STMT, Sekretariat Rektor Universitas Gunadarma untuk kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di Info Gunadarma yang akan datang. Sampai jumpa.
Baru saja kita simak info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.